Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Alsalipia. Saya mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan membahas atau mengulas sedikit tentang materi politik hukum Islam di Indonesia yang telah dipelajari. Oke, untuk materi pertama mengenai konsep dasar politik hukum. Nah, dalam konsep dasar politik hukum itu membahas atau harus memahami terlebih dahulu dari definisi. Nah, definisinya ada yang dalam bahasa Belanda yaitu disebut Rechtspolitik, yang artinya Recht itu artinya hukum dan politik itu adalah kebijakan. Kalau secara istilah, di mana konsep dasar politik hukum itu di mana banyaknya lembaga yang memiliki wewenang serta menghasilkan produk hukum. Nah, di dalamnya itu membahas mengenai asas atau dasar-dasar hukum itu sendiri. Dalam konsep dasar hukum itu ada juga yang disebut dengan ruang lingkupnya, yaitu meliputi nilai-nilai aspirasi, perdebatan dan perumusan, penyelenggara yang berwenang, seperti apa, seperti eksekutif dan legislatif, kemudian ada pengaturan undang-undang, ada faktor-faktor politik hukum, dan pelaksanaan politik hukum. Kemudian ada pembahasan mengenai batasan politik hukum. Kenapa harus ada batasan? Karena politik hukum itu kan ibaratkan memberikan aspirasi kepada masyarakat. Jadi dimana ketika produk hukum itu dikeluarkan akan memiliki dampak atau impact kepada masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semua lembaga bisa ikut aktif dalam politik hukum. Ya karena yang tadi demikian adanya batasan ruang gerak yang membatasi pergerakan dari politik hukum itu sendiri. Nah, kemudian pembahasan mengenai hubungan politik hukum dengan ilmu lain, yaitu apa aja sih ilmu lainnya? Ada ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai konsep dasar politik hukum Islam. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya membahas tentang relasi politik hukum. Relasi politik hukum itu apa? Nah, jadi dalam hukum dan politik itu saling terkait atau saling membutuhkan. Nah, dalam hal ini itu membentuklah integrasi dan mempercayai satu sama lain. Jadi nggak ada yang mendominasi antara politik dan hukum. Jadi nggak ada juga yang saling mengalah. Dua-duanya itu saling berkaitan atau sering disebut simbiosis mutualisme. Nah, karena keterkaitan ini mereka mencapai tujuan yang sama atau sering disebut dengan das solem atau hukum ideal di sebuah negara itu sendiri. Itu mungkin pembahasan mengenai relasi politik hukum. Kita next ke pembahasan selanjutnya. Pindah dari konsep dasar serta relasi yaitu ke bagian sejarah dari politik hukum Islam itu sendiri. Jadi pada zaman dahulu itu ada orang-orang kritis yang memiliki pemikiran kritis yang berpikir bahwa harus adanya dasar atau awal munculnya produk hukum, di mana hukum itu harus bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman karena melihat budaya dan teknologi yang ada sekarang, kasus atau perkara yang ada pun semakin beragam. Maka demikian para kritisi itu memiliki keresahan yang memiliki dorongan untuk terus berpikir bahwa hukum harus terus bisa berkembang di zaman modern yang ada sekarang. Nah, adapun pembahasan mengenai prinsip hukum, prinsip politik hukum maksudnya ya. Di sini itu yang pertama ada tauhid, kemudian ada keadilan yang harus ada dalam kebijaksanaan dalam penetapan hukum tersebut. Poin ketiga yaitu apa? Dalam prinsip itu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mendekati kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kemudian ada poin persamaan galit, at-ta'awun, toleransi atau memperhatikan hak orang lain. Yang terakhir itu kebebasan dan kemerdekaan. Mungkin itu mengenai prinsip-prinsip politik hukum. Kita berpindah lagi ke materi selanjutnya yang akan saya bahas secara singkat mengenai sifat hukum dalam kajian politik hukum. Jadi ada beberapa sifat
dalam kajian politik hukum. Yang pertama itu yaitu fakultif. Fakultif apa? Fakultif yaitu hukum itu lebih dominan mengatur atau hukum memiliki wewenang yang lebih atau mendominasi. Kemudian dalam pembahasan sifatnya itu ada pun yang disebut sifat imperatif. Apa imperatif? Jadi secara jelas bisa dikatakan imperatif itu adalah sebagai hukum yang memaksa dan konkret. Jadi dimana harus ditaati dan berlaku juga. Hal ini tuh bukan untuk masyarakat aja, tapi untuk hakim juga. Nah, sifat yang terakhir dalam kajian politik hukum yaitu ada represif. Apa represif? Represif itu terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat, di mana adanya peraturan keras dan terperinci serta kebebasan dalam bersikap dan bertindak. Nah, pembahasan terakhir mungkin tentang sifat hukum dalam objek politik hukum. Apa aja? Nah, dalam yang pertama itu progresif. Progresif merupakan sifat hukum ini memiliki beberapa mungkin progresif ini tidak bisa saya jelaskan secara definisi, namun saya akan sebutkan ciri-ciri dari progresif itu. Progresif ini tuh memiliki ciri mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat, dan demi kepentingan keadilan yang mengantarkan manusia kepada kesejahteraan. Jadi poin pentingnya itu mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, dalam hal ini dalam proses perubahan yang lebih baik ini mendorong adanya peran publik untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu otonom, memiliki ciri yaitu keabsahan yang berdasarkan prosedur yang benar. Nah, kalau sifat yang terakhir itu mengenai responsif, di mana responsif itu memiliki ciri taat peraturan atau di bawah azas hukum dan kebijakan. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan atau rangkuman dari materi-materi yang telah disampaikan dalam mata kuliah politik hukum Islam. Terima kasih.